Selamat malam, Mbak. Ya, selamat malam, Mbak. Gimana, Mbak? Apakah ada kendala saat masuk di roomnya? Tadi sinyal saya hilang sebentar sih, Mbak. Habis itu sih udah masuk. Syukurlah ya, Mbak, kalau gitu. Eh, ya, karena sekarang masih pandemi, jadi kita perlu beradaptasi dengan lingkungan baru, kan, Mbak? Iya, benar, Mbak. Tapi saya berharap eh, pandemi ini sih cepat berlalu ya, Mbak, biar kita bisa konsumsi secara langsung. Amin, Mbak. Baik, Mbak. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Mbaknya karena telah bersedia meluangkan waktunya untuk bertemu di sesi konseling online kali ini ya, Mbak. Iya, Mbak, sama-sama kembali dan terima kasih banyak juga ya. Ya, baik Mbak. Konseling ini dilakukan dalam waktu 20 menit ya, Mbak. Oke, Mbak. Waktu pertemuan kemarin, Mbak mengatakan bahwa hubungan Mbak dengan kakak kandung Mbak itu kurang baik. Jadi, hal itu yang membuat Mbaknya merasa sedih dan juga kecewa, sehingga Mbak ingin memperbaiki hubungan antara Mbak dengan kakaknya Mbak. Betul begitu, Mbak? Iya, Mbak, benar. Seperti itu. Baik, Mbak. Kebanyakan dari kita sering merasa sedih ataupun kecewa yang disebabkan adanya permasalahan dalam keluarga, di mana yang seharusnya keluarga menjadi tempat saling berbagi keluh kesah, namun adanya masalah dalam hubungan komunikasi antar anggota keluarga itu yang membuat hubungan dalam anggota keluarga menjadi kurang baik. Nah, terus gimana sekarang? Apakah Mbaknya udah bisa membangun hubungan komunikasi dengan kakaknya Mbak? Ya Mbak, saya sih sudah ya untuk membangun hubungan komunikasi saya dengan kakak saya. Tapi kakaknya saya aja sih kayaknya masih belum, dia masih acuh tak acuh, terus dia kayak masih bodo amat gitu sih Mbak. Oh iya Mbak, baik. Kalau boleh tahu kakaknya Mbak itu orangnya kayak gimana Mbak? Kakak saya itu Mbak sebenarnya itu orangnya sangat perhatian dan dia juga selalu memberikan support kepada saya ketika saya down. Nah, tapi setelah dia ketemu sama ceweknya itu sikapnya berubah. Nah, dia tuh yang sebelumnya sangat perhatian dan selalu berikan support sama saya itu jadi sekarang tuh kayak udah nggak itu Mbak. Terus dia juga udah jarang cerita-cerita sama saya gitu Mbak. Baik Mbak. Jadi Mbaknya cemburu dengan cewek kakaknya Mbak. Nggak cemburu juga sih Mbak. Cuman saya itu kayak nggak suka sama cewek kakak saya gitu loh. Soalnya pernah suatu saat nih di mana pas saya lihat chat kakak saya itu sama ceweknya, tuh ceweknya bilang dia tuh nggak suka sama saya. Nah katanya sih terus karena saya tuh katanya selalu merepotkan kakak saya. Padahal mah dia yang merepotkan kakak saya gitu Mbak. Baik Mbak. Saya paham dengan apa yang Mbak rasakan. Kadang orang seperti itu, kayak membenci orang lain yang sebenarnya mereka tidak tahu sifat kita yang aslinya kayak gimana. Nah, terus waktu kemarin apa yang Mbak sampaikan saat berbicara dengan kakaknya Mbak? Ya, saya mengungkapkan rasa kecewa saya sih Mbak. Saya bilang pada dia kalau saya itu sedih, nah segala macam. Tapi ya saya masih berbicara dengan kakak saya kayak masih terbawa emosi aja gitu sih Mbak. Soalnya kakak saya itu kayak nggak peduli lagi gitu. Baik, Mbak. Mbak sudah berbicara dengan kakaknya Mbak, namun di satu sisi Mbak masih terbawa emosi saat berbicara dengan kakaknya Mbak.
Walaupun belum berhasil, namun Mbak sudah mampu menyadari dan mengatakan kepada kakaknya Mbak, karena kita tahu tidak semua orang itu mampu mengambil keputusan seperti yang Mbak lakukan. Mbak sangat luar biasa loh. Iya Mbak, terima kasih atas apresiasinya. Oke Mbak, sama-sama kembali. Baik Mbak. Tadi Mbaknya mengatakan bahwa usaha yang untuk komunikasi dengan kakaknya Mbak itu belum berhasil. Nah, untuk itu kita perlu mencari cara baru dalam berkomunikasi dengan kakaknya Mbak. Apakah Mbak siap untuk melakukannya, Mbak? Iya Mbak, saya siap. Oke, Mbak. Mbak mengatakan dengan penuh percaya diri, serta saya melihat adanya keyakinan yang tampak dari raut wajah Mbak. Dengan keyakinan dan usaha yang dilakukan, maka masalah yang dialami akan terlihat dengan mudah. Iya benar kata Mbak. Dengan saya percaya diri dan yakin seperti ini, pasti akan ada jalan keluar dari masalah yang saya alami. Iya, Mbak. Mbak ingin hubungan kakaknya Mbak dengan Mbak menjadi lebih baik seperti sebelumnya, dan Mbak sudah memutuskan berbicara dengan kakaknya Mbak, namun saat Mbak berbicara dengan kakaknya Mbak masih terbawa emosi, sehingga kakaknya Mbak itu belum memperdulikan apa yang Mbak ungkapkan. Nah, di sini saya ingin Mbak membayangkan bahwa Mbak sedang berbicara dengan kakaknya Mbak. Anggap saya kakaknya Mbak, apa yang ingin Mbak sampaikan ke kakaknya Mbak? Saya ingin mendengarkan apa yang Mbak ungkapkan kepada kakaknya Mbak. Apakah bisa Mbak? Iya, bisa Mbak. Oke Mbak, mari kita coba praktekkan situasinya saat Mbak berbicara dengan kakaknya Mbak. Ya, baik Mbak. Saya akan mulai ya pembicaraannya. Kak, saya mau bicara nih sama kakak sekarang. Tidak bisa sekarang, saya lagi ada urusan. Pasti mau ketemu kan sama cewek kakak itu. Udah gak salah lagi dugaan aku. Udahlah, kakak emang tuh terlalu bucin. Tingkat dewa atau nggak sama dia. Astaga, kamu ini terlalu sensitif dengan ceweknya kakak, sampai-sampai kamu bilang kayak gitu. Nah, di sini saya ingin banyak mengatakan dengan jelas apa yang Mbak ingin ungkapkan atas perasaan yang Mbak rasakan. Bukan saya kakak yang tidak menyadari perubahan yang terjadi dalam diri kakak itu. Setelah ketemu sama cewek kakak itu. Nah, aku tuh kan pengen bicara aja sama kakak secara baik-baik loh. Ya biar kakak tuh tahu dan paham maksud aku tuh gimana. Tapi kalau kakak nggak ada waktu, ya udah kakak pergi aja sana sama cewek kakak. Oke, Mbak. Setelah kita melakukan permainan peran dan saya mendengarkan dengan jelas perkataan dari Mbaknya, saya ingin menyarankan kepada Mbak sebaiknya Mbak dalam mengkomunikasikan dengan kakaknya Mbak, coba Mbak lakukan dengan santai, rileks, dan coba membuat suasananya menjadi nyaman sehingga kakaknya Mbak itu tidak akan terbawa emosi dengan suasana yang menciptakan seperti yang sudah kita praktekkan tadi ya Mbak. Iya, baik Mbak. Saya akan coba berusaha melakukannya. Baik Mbak, dari tadi ini saya melihat Mbaknya ragu-ragu dalam berbicara permasalahan kepada saya. Mbak tidak perlu merasa khawatir dalam mengungkapkan permasalahan Mbak kepada saya, karena saya akan mengikuti aturan konfidensialitas di mana saya akan menjaga seluruh kerahasiaan masalah yang Mbak alami. Iya, iya Mbak. Saya masih memikirkan saja apakah hubungan saya nanti dengan kakak saya itu akan lebih baik atau lebih buruk lagi. Baik Mbak,
Saya paham dengan apa yang Mbak pikirkan. Namun, pada situasi seperti ini, Mbak harus kembali mengingat tujuan awal Mbak, yaitu ingin memperbaiki hubungan Mbak dengan kakaknya Mbak. Sehingga ketika Mbak dihadapkan pada situasi tersebut, Mbak akan yakin usaha yang Mbak lakukan akan mencapai hasil yang lebih baik. Iya, benar kata Mbak. Iya, Mbak. Saya juga pernah mengalami permasalahan seperti yang Mbak alami, di mana waktu itu saya bertengkar dengan adik saya. Nah, itu yang membuat hubungan saya menjadi kurang baik dengan adik saya, kayak ada jarak di antara saya dengan adik saya. Sehingga ya hal itu yang kayak membuat saya merasa kecewa dan kurang nyaman dengan adik saya. Jadi saya pada saat titik tertentu itu memutuskan untuk berbicara baik-baik dengan adik saya. Saya coba bercanda dengan dia, membuat suasananya tidak terlihat canggung, dan lama-kelamaan hubungan saya itu dengan adik saya menjadi lebih baik, Mbak. Baik Mbak, saya akan mencobanya. Baik, Mbak. Mungkin dari sini saya melihat Mbaknya masih sulit membangun komunikasi dengan kakaknya Mbak, sehingga hal itu yang membuat Mbaknya merasa khawatir akan hubungan Mbak dengan kakaknya Mbak. Nah, baik Mbak, bagaimana perasaan Mbak jika hubungan Mbak dengan kakaknya Mbak itu baikkan seperti sebelumnya? Iya, saya akan menjadi sangat bahagia sih Mbak, karena kan dia orang yang selalu mendukung saya ya hingga sampai saat ini. Nah, namun karena masalah ini, jadi dia eh, udah nggak peduli lagi sama saya. Seperti itu Mbak. Baik, Mbak. Saya berharap semoga selesai sesi konseling ini Mbaknya bisa memperbaiki hubungan Mbak dengan kakaknya Mbak. Iya, semoga ya Mbak. Baik, Mbak. Dari semua yang telah Mbak sampaikan kepada saya menyimpulkan beberapa hal di mana Mbak sudah berusaha mau berbicara dengan kakaknya Mbak, terus Mbak meyakini diri Mbak untuk bisa menyelesaikan masalah dengan kakaknya Mbak, serta Mbak sudah mengambil keputusan untuk mengubah cara berbicara dengan kakaknya Mbak. Iya Mbak. Baik, Mbak. Ternyata waktu konseling kita sudah hampir habis. Nah, apakah ada lagi yang ingin Mbak katakan kepada saya? Sudah tidak ada lagi Mbak. Baik, Mbak. Saya ingin bertanya kepada Mbaknya, bagaimana tanggapan Mbak setelah melewati sesi konseling kali ini? Ya, saya merasa sudah mulai melihat jalan yang baik ya untuk saya bisa memperbaiki hubungan saya dengan kakak saya, Mbak. Baik, Mbak. Saya sangat berterima kasih kepada Mbaknya karena mau bercerita semuanya tentang permasalahan yang Mbak alami kepada saya. Untuk sesi konseling selanjutnya, saya akan beritahu Mbak kapan waktu konselingnya ya, Mbak. Ya, baik Mbak, kalau begitu. Oke, Mbak. Terima kasih banyak dan sehat selalu ya, Mbak. Dan selamat malam, Mbak. Ya, Mbak, terima kasih ya, Mbak. Saya live ya, Mbak. Selamat malam. Iya, Mbak.